Shalom jemaat Tuhan, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus GBI Sola Gracia. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan Timpos Pekan gereja kita untuk minggu ini. Kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah online GBI Sola Gracia. Selamat datang, GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, dan lain-lain, dapat menghubungi gereja kita melalui sosial media yang ada. Berikut adalah pesan gembala kita untuk minggu ini. Shalom, saya sebagai Gembala Sidang GBI Sola Gracia mengajak kita untuk masuk dalam kegerakan doa yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia. Kita masuk dalam kegerakan doa dan puasa untuk bangsa Indonesia bertepatan dengan momen memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Karena itu dari mulai nanti malam, pada waktu makan malam terakhir kita mulai jam 7 malam, jam 19 sampai dengan 12.30 esok harinya. Jadi acara ini atau program ini dimulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Sehingga tanggal 31 kita bersama-sama masuki hari Pentakosta, kita berdoa. Dalam doa dan puasa ini kita setiap malam akan masuk dalam doa bersama Zoom, dan kita hanya berdoa 30 sampai 35 menit dengan Zoom di rumah kita masing-masing. Hamba-hamba Tuhan sudah ditunjuk untuk memimpin doa, membaca firman. Kita berdoa supaya bangsa ini dilepaskan dari persoalan kita, persoalan bangsa ini, pemerintah kita supaya diberi hikmat penyelesaiannya, tidak menimbulkan riak sosial dan kerawanan sosial, dan juga bangsa ini menjadi semakin dewasa dengan masalah ini. Gereja-gereja dipenuhi Roh Kudus, penuh karunia, terutama GBI Jemaat Sola Gracia. Kita semua dipenuhi Roh Kudus, penuh karunia karena Roh Kudus, melayani dengan sungguh-sungguh dengan api Pentakosta dalam pelayanan akhir. Sehingga dengan demikian kita didapati tetap hidup dalam kesucian, rendah hati, semangat yang menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Saya minta para pelayan-pelayan yang telah ditunjuk oleh komisi doa di bawah staf Gembala Bidang Apostolat bisa menanggung jawabi bagian-bagiannya, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Shalom. Demikianlah warta dari Timpos Pekan gereja kita dalam minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan diri kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu yang telah memberkati kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Biarlah Engkau memberkati setiap peribadatan kami dimanapun kami berada Tuhan. Perangkat media dan juga perangkat elektronik yang kami gunakan, biar Tuhan yang turut campur tangan memberkati Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti dan juga menyaksikan ibadah ini Tuhan sampai dengan selesai nantinya. Kami bersyukur biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Bapa, dan hadirat dan lawatan Tuhan dinyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau puji Tuhan pada pagi hari ini, kita mau naikkan penyembahan kita baginya. Besar dan layaklah Kau Tuhan, kami puji. Di kediaman-Mu maha tinggi Tuhan. Katakan besar. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah maha tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidup
kami, Kau yang kami sembah. Katakan besar, besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan, kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kejadian yang hebat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, besar dan layaklah Kau Tuhan. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan, Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Haleluya.
dalam penyembahan kami. Sebab Kau mulia, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Oh, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus, Yesus Raja. Mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, buat Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Bersuka cita. Kami patahkan setiap kuasa setan iblis yang ingin mengacaukan ibadah kami. Kami hardik kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai kami Tuhan. Sampai dengan firman Tuhan nanti disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bergirang dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bersama Roh Tuhan kita akan menang melewati semua penderitaan ini, pencobaan ini. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, katakan tinggi namamu dipuji. Haleluya. Dengan sukacita kita nyanyikan ini. Dari
kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari kami memulainya tadi Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang terus menyertai, memelihara kami, memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, dan kondisi perekonomian kami saat ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan saja, yang terus memberkati dan memelihara kami Bapa. Kami percaya berkat-Mu tetap bagi kami untuk selama-lamanya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita angkat pujian ini sambil bersuka cita, haleluya. Katakan, ku kan berdiri mengangkat panji, tinggikan kerajaan-Mu. Ku telah dipilih membawa kasih damai untuk negeriku. Ku kan berdiri mengangkat panji, tinggikan kerajaan-Mu. Ku telah dipilih membawa kasih damai untuk negeriku. Shalom, shalom, damai sejahtera dan sukacita. Shalom, shalom, damai sejahtera penuh. Angkatlah suaramu, tinggikan panji-Mu, agungkan Yesus Tuhan dan Raja-Mu. Menari-narilah, bersorak-sorailah, sebab Yesus Tuhan Raja hidupku. Shalom, 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 damai sejahtera dan sukacita. Shalom, shalom, damai sejahtera penuh. Angkatlah suaramu, tinggikan panji-Mu, agungkan Yesus Tuhan dan Raja-Mu. Menari-narilah, bersorak-sorailah, sebab Yesus Tuhan Raja hidupku. Angkatlah suaramu, tinggikan panji-Mu, agungkan Yesus Tuhan dan menarilah, bersoraklah, sebab Yesus Tuhan, sebab Yesus Tuhan Raja hidupku, sebab Yesus Tuhan Raja
memberkati kita semuanya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami, dan Kau nyatakan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Darah-Mu yang telah melayakan kami Tuhan Yesus, melayakan kehidupan kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama, katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam lagi. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Lebih dalam kami memuji-Mu, dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk lukiskan indah-Mu Tuhan, kata yang bisa. Oh haleluya. Bagimu segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, dan kemuliaan dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, oh Yesusku, lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Haleluya. Dalam roh dan angkat tanganmu, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Shalom, sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan dan kuat kuasa Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang telah menebus, membayar kami begitu mahal dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai. Jamahlah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga semua sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Sola Gracia yang saya kasihi dan juga semua saudara dimanapun berada pada hari ini. Hari ini kita berada pada satu ibadah khusus, ibadah raya gerejawi, tahun raya gerejawi tentang peringatan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus Kristus naik, Roh Kudus turun. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai dengan 8a. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 8a. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Korintus. Lalu kisah kenaikan itu mari kita buka di kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat 11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah pembacaan kita pada pagi hari ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan judul khotbah seperti yang saya sudah katakan tadi, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Saudara, perlu saya tekankan, perlu saya sampaikan kepada kita, perlu saya jelaskan kepada kita bahwa kita mesti waspada terhadap segala bentuk dusta dan tipu muslihat. Camkan baik-baik saudara, kita perlu waspada terhadap semua dusta dan tipu muslihat. Tentu tipu muslihat iblis, saudara. Camkan baik-baik, cerita apapun menyangkut Yesus Kristus selalu akan diupayakan iblis untuk tidak dipercayai oleh dunia ini. Baik dia melalui filsafat, baik melalui agama, baik melalui sains, melalui apa saja, bahkan agama-agama tandingan berupaya memalsukan kebenaran untuk menguburkan, untuk melenyapkan saudara kebenaran, bahkan menafikan tentang Yesus Kristus naik ke surga. Jadi mereka akan berusaha supaya dunia tidak percaya bahkan tentang keberadaan eksistensi Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, terutama saudara, ini dilakukan iblis supaya dunia tidak percaya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Kalau Yesus sebagai nabi, ya tidak masalah saudara, no problem. Yesus sebagai guru yang agung, guru yang baik, is no problem. Yesus sebagai orang baik, orang saleh, orang baik, orang yang murah hati, yang memberikan banyak pertolongan, oh no problem, gak apa-apa. Yesus sebagai tabib menyembuhkan orang sakit, membuat yang lumpuh berjalan, oh tidak masalah. Pendek kata saudara, mau jadi apa dan hendak dijadikan sebagai apa Yesus Kristus di dalam dunia ini tidak masalah bagi iblis, asal jangan sebagai Tuhan dan juru selamat manusia. Amin saudara. Ini yang ditakutkan iblis. Iblis akan terus melawan ini. Iblis akan terus berusaha memadamkan ini. Dia akan terus infiltrasi, menyusup kepada setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Dia akan infiltrasi kepada budaya, kepada ekonomi, kepada sosial, kepada politik, kepada agama-agama, untuk menyangkal, menafikan bahwa Yesus Kristus pernah lahir, pernah melayani, pernah mati, pernah bangkit, pernah naik dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia. Iblis akan bekerja keras untuk berada pada setiap lini kehidupan manusia untuk menyangkal itu. Saudara, ini perlu kita ketahui. Ini perlu kita pegang baik-baik supaya kita tidak ikut tertipu dengan dusta iblis ini. Ada banyak agama saudara tanpa juru selamat, ada banyak kepercayaan tanpa Kristus, ada banyak sekali tandingan-tandingan untuk menduakan Tuhan sehingga orang memiliki banyak sekali pilihan, dan Yesus Kristus tidak lagi menjadi satu-satunya penyelamat manusia dalam tawaran-tawaran yang dibuat oleh iblis itu. Lalu pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa penyangkalan itu terjadi terus? Ada bukti? Ada. Mari kita lihat dari kelahirannya saudara. Waktu Yesus lahir dia disangkal, dia tidak dikehendaki, dia diusahakan dibunuh. Herodes langsung berkata, setiap anak di Bethlehem, setiap anak di Yudea yang umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dia berharap dengan melakukan tindakan politis itu, maka Yesus ikut mati. Tapi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Ayub 42 ayat yang kedua, bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak mungkin rencana Tuhan gagal. Malaikat datang kepada Maria dan Yusuf, bawa anak itu ke Mesir karena Herodes hendak membunuhnya. Jadi di hari kelahirannya pun dia akan diusahakan supaya dibunuh, dihilangkan eksistensinya. Dari kemana lagi? Dari keberadaannya dalam selama pelayanannya di muka bumi saudara. Yesus disangkal
Dalam Yohanes pasal 7 ayat 5 pada peringatan Hari Raya Pondok Daun, saudara, keluarganya, adik-adiknya berkata begini, "Bang, kamu jangan di rumah saja, kalau kamu mau tampil, tampillah keluar supaya dikenal orang." Dalam ayat 5 dikatakan, saudara-saudaranya pun, saudara-saudara sendirinya pun tidak percaya kepada. Di Nazaret juga Tuhan Yesus ditolak. Kalau kita melihat Matius pasal 13 ayat 53 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Dia ditolak. Bahkan seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Nathanael pertama kali dikabarkan oleh Filipus kepadanya bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus orang Nazaret. Nathanael skeptis, sangat sinistis berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Jadi kita bisa melihat dari kelahirannya, pelayanannya, dia disangkal. Ada upaya-upaya iblis yang terselubung dalam pribadi-pribadi, dalam sistem masyarakat, untuk menghilangkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, dari peristiwa kematiannya. Kalau kita melihat ketika Yesus bangkit dari kuburnya, imam-imam kepala memanggil perwira-perwira yang menjaga kubur Yesus dan berkata, "Bisakah kalian bekerja sama? Katakan saja kepada publik bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Jangan katakan mereka bangkit, dicuri, dia tidak bangkit. Nah, ini uang sebagai upah kalian. Masalah konsekuensi politis terhadap Pontius Pilatus, kami yang tanggung jawab." Dan cerita itu, kata Alkitab, bersebar, terus tersiar sampai sekarang ini. Ada banyak tokoh-tokoh, bahkan tokoh agama yang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus diubahkan, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga. Itu sama dengan meniadakan ketuhanan Yesus Kristus. Nah, kenapa ini perlu kita paparkan? Perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau dari hari kelahirannya saja dia sudah disangkal, dari pelayanannya sudah disangkal, dari kebangkitan sudah disangkal, berarti saudara dalam kenaikan pun pasti disangkal. Dan saya percaya pada kedatangan yang kedua kali, pada masa parousia, Yesus datang kembali ke dalam dunia sebagaimana pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci tadi, bahwa itu pun akan diupayakan untuk disangkal. Dengar baik-baik saudara, tatkala seseorang meragukan bahkan menyangkal Yesus Kristus dalam hidupnya, itu bukanlah perkara biasa dan lumrah, tetapi itu adalah dusta iblis yang amat besar yang diselipkannya di hati manusia agar gagal percaya dan menerimanya. Saudara kekasih, waspada. Ada banyak orang mengakui, bisa mengatakan, bisa mengagumi, tapi kalau dia tidak membuat hatinya sungguh-sungguh percaya mutlak bahwa Yesus itu sesuatu yang absolut, Tuhan yang tidak pernah berubah dan dia ada dan ada. Di perjanjian lama pun Allah sudah mengatakan kepada Musa bahwa namaku adalah ada dan ada. Aku adalah aku. Dan itu tidak berubah karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan orang-orang yang sudah percaya pun akan terus dikecoh oleh iblis agar bimbang dan ragu. Bahkan pada masa sulit sekalipun akan dibuat keadaan terjepit, akhirnya menyangkal Yesus Kristus, menolaknya dan meninggalkannya. Jadi saudara, jangankan orang-orang dihalang-halangi untuk percaya, yang sudah percaya Tuhan Yesus pun kelak akan dibuat sebegitu rupa sehingga menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi apakah yang benar, saudara? Kembali kita ke Nats. Kalau kita tadi baca di Nats itu bahwa semuanya sesuai dengan kitab suci. Dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 itu bahwa dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan bahwa Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci, telah bangkit, dikuburkan, bangkit sesuai dengan kitab suci, dan naik menampakkan diri setelah bangkit, naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara dengar baik-baik, kita kembali ke Nats, kita kembali ke kitab suci, kita kembali kepada apa yang dikatakan kitab suci, bukan kitab-kitab yang lain. Amin saudara. Ini kita harus percaya sungguh-sungguh.
harus percaya sungguh-sungguh apa yang dikatakan kitab suci. Kita harus mempercayai kitab suci secara total. Kita harus memegang kebenaran secara utuh. Kebenaran yang tidak utuh bukanlah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak bisa sebagian, dia harus utuh. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus yang dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya tidak berubah. Dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun lagi datang dari sana ke dalam dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus. Ini semua bukan sekedar rumusan, ini adalah kebenaran kitab suci. Lalu pertanyaan topikal kita adalah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, yang pertama karena tugas dan misinya di bumi sudah selesai. Tugas dan misi Yesus di bumi sudah tuntas. Ketika dia di kayu salib, dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Dalam bahasa dagangnya tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Yakni apakah tugas dia datang ke dalam dunia? Saudara, dari semua hal yang banyak dikerjakan Tuhan, sesungguhnya esensi dari kedatangannya, misi dan tugasnya adalah memperdamaikan manusia dengan Allah. Inti berita utama dari seluruh pelayanan Yesus adalah damai dengan Allah. Nah, saudara, mau saya katakan, itulah sebab dia disebut the Prince of Peace, Raja Damai. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, the Prince of Peace, Raja Shalom. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini cukup jelas. Mari kita melihat bagaimana dikatakan dalam kitab Efesus. Dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, bahwa dengan kehadiran Kristus dan misi Kristus di bumi, perseteruan dilenyapkan. Dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13, kita mulai baca, dikatakan begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan itu, dengan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan, intinya adalah mendatangkan damai antara manusia dengan Allah yang telah putus sejak peristiwa tragedi di Taman Firdaus, tragedi di Taman Eden. Akibat pekerjaan iblis yang mengecoh manusia, menipu daya manusia dengan tipu muslihatnya, karena dia adalah bapa segala pendusta, sehingga sejak itu mereka membangkang, melawan, memberontak, keinginan-keinginan hatinya semua yang jahat. Tapi Kristus datang memperdamaikannya. Dikatakan dalam ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita, kedua pihak, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Luar biasa saudara, indahnya, hebatnya, mulianya pelayanan Tuhan, pelayanan pendamaian. Saya mau beritahu kita, tidak ada yang lebih hebat, yang lebih mulia dari pendamaian dan perdamaian. Itu sebabnya kalau ada persoalan pertikaian, perseteruan, perkara pidanakah atau apa, kita harus selalu mengupayakan jalan damai, karena damai adalah lebih mulia dari semua upaya-upaya lain. Dan itu mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya akan hal itu, bahwa misinya telah selesai di bumi. Dengan jalan apa dia melakukannya? Dengan jalan mati di kayu salib. Tidak ada jalan pintas, no shortcuts. Tidak ada jalan pintas.
Jangan sampai kita memasuki jalan pintas. Minggu lalu saya katakan kita harus masuk padang gurun di dalam ibadah penjala Rabu Zum. Bahwa semua orang harus melewati itu. Semua kita harus masuk kepada pembinaan, pendisiplinan, penyucian di muka bumi ini. Penyucian bukan dalam api penyucian atau apapun namanya setelah kita meninggal, tapi penyucian selama kita masih hidup di muka bumi ini. Tuhan ingin kita hidup dalam kesucian, kekudusan, kesalehan, sehingga dengan demikian kita bisa berlayak menerima apa yang dikatakan oleh kitab suci kepada kita. Saudara, barangkali ada yang bertanya begini, Pak, bukankah Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk melakukan banyak hal, membagi-bagi roti, membuat 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, buat mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, lalu ada mujizat bahkan yang mati dibangkitkan, setan diusir, dan orang-orang dibebaskan. Yes, saya berkata bahwa itu betul. Tapi dengar baik-baik, semua mujizat, semua berkat-berkat, semua pemberian-pemberian Allah hanyalah sebagai tanda bahwa Allah telah berkenan untuk berdamai dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa semua mujizat, semua berkat-berkat, semua pemberian-pemberian Allah hanyalah sebagai tanda bahwa Allah telah berkenan untuk berdamai dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi esensinya adalah damai. Esensi dari semua itu adalah perdamaian. Sebab dengar baik-baik, sebab adalah percuma dan menjadi dosa yang sesungguhnya jika kita menjadi sembuh, kita menjadi kaya, tapi hidup tanpa perdamaian dengan Allah. Karena mujizat terbesar adalah hidup berdamai dengan Allah. Amin, saudara. Jadi ada orang yang selalu mengharapkan kekayaan, mengharapkan banyak berkat berlimpah dengan material things. Banyak perkara-perkara yang dianggap bisa memuaskan hati, tapi tidak berdamai dengan Allah. Bagaimana perasaan seorang pribadi seperti saudara, seperti ayah dan ibu? Bagaimana perasaan seorang ayah apabila istri mendambakan semua perabotan yang baik di rumah, semua perhiasan-perhiasan yang hebat, tabungannya diisi tiap bulan, tapi ternyata hubungan tidak harmonis, menyapa pun tidak, saudara. Suami datang, dia nggak menyapa, malah menyapu, ya kan? Coba bayangkan, saudara, suami datang, dia bukan menyapa, malah menyapu. Bukannya memberikan minuman, tapi berikan semprotan kata-kata. Jadi hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, itu yang dijadikan setelah kita berdamai dengan Allah. Dan itu dikerjakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mujizat terbesar adalah ketika orang yang berdosa bertobat, lalu hubungan yang putus semula diperdamaikan dengan Allah. Karena itu jangan pernah mengukur berkat dan keberhasilan dengan material things, melainkan dengan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Jangan kita mengukur, oh si Anu sukses. Dari mana? Oh mobilnya Lambo. Wah dia sukses, lihat tuh pakaiannya, tasnya semua, aksesorisnya branded semua. Gak ada ukuran sukses dengan itu. Lalu apa tanda-tanda dari damai sejahtera itu, saudara? Tanda-tanda dari pendamaian itu yang diberikan Kristus bagi kita, adanya damai sejahtera dalam hidup kita. Adanya sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat kembali kepada Mazmur pasalnya yang pertama, saudara bisa lihat di Mazmur pasal pertama itu, saya baca begini, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi berbahagia dan berhasil itu adalah ciri orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kalau dia berhasil tapi dia tidak berbahagia, juga percuma. Oh, orang itu berhasil ya? Oh iya berhasil, dia udah jadi direktur utama, tapi nggak bahagia. Oh dia sekarang berhasil, dia sudah wisuda kemarin, tapi dia nggak berbahagia. Oh rumah tangganya hebat ya anak, tapi dia nggak berbahagia. Jadi ukuran keberhasilan adalah kebahagiaan. Dan saya percaya itulah inti dari pendamaian yang dikerjakan Kristus bagi kita sebelum dia naik ke surga. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia harus berada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga,
ayatnya yang ke-21 dikatakan seperti ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi dari zaman perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal, bahkan harus ada pemulihan segala sesuatu baru dia datang kembali. Lalu siapa yang memulihkan? Jawabnya adalah Roh Kudus. Itu sebabnya dalam judul ini dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke bumi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada pendelegasian tugas. Ada tongkat estafet yang diserahkan dan diterima dengan baik. Diserahkan oleh Yesus dengan baik dan diterima oleh Roh Kudus dengan baik. Jadi ada pendelegasian tugas yang berkelanjutan sustainably dari Tuhan Yesus kepada Roh Kudus, sehingga gereja yang telah didirikan melalui darah Tuhan dipulihkan oleh Roh Kudus. Mari saudara kita lihat Kisah Rasul pasal 1. Kita akan baca kembali apa yang sudah kita baca tadi di awal. Kita lihat ayat 9. Pada ayat 9 dikatakan seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, maksudnya sesudah Tuhan Yesus tadi berkata bahwa dia akan naik ke surga, dan maka setelah itu katanya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya, dan awan menutupnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, izinkan saya sedikit alegoris tentang awan ini. Ada simbol yang agak alegori dalam perkara ini, yakni awan tampil menutupi Yesus Kristus dari pandangan mereka. Awan tampil menutupi Yesus dari pandangan. Jadi begitu mereka melihat ke langit, lalu setelah itu muncul awan dan dia diselubung dan hilang dari pandangan mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dari sejak perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana peranan awan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Perjalanan Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan direpresentasikan dalam tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Saya mau katakan kepada kita, bahkan ketika Raja Salomo mentahbiskan bait suci, ada awan penuh memenuhi ruangan itu. Jadi dari awal kita bisa melihat bagaimana juga kita lihat di dalam perjanjian baru ketika Yesus naik ke atas gunung bersama-sama dengan dia diajaknya Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus. Lalu mereka melihat Yesus pergi sebentar, lalu penuh dengan awan kemuliaan, muncullah mereka lihat ada Elia dan Musa. Lalu Petrus berkata, "Guru, lebih baik kita di sini saja. Biar kami dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk guru, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ada awan menyatakan kemuliaan dan kehadirannya. Jadi ketika Yesus berangkat naik dan turun awan, bisa dilambangkan menjadi sebuah kehadiran keilahian yang diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kudus hadir. Jadi tetap Allah Immanuel, Yehovah Shammah, tidak pernah meninggalkan umatnya. Yesus berangkat, Roh Kudus hadir, pribadi Tritunggal dari Allah Tritunggal hadir di muka bumi, hadir di tengah-tengah gereja. Kita bisa melihat Roh Kudus itu hadir dan selalu berjalan-jalan. Yesus Kristus pun ada di antara kaki-kaki Dian kalau kita belajar kitab Wahyu. Itu artinya Allah dalam Kristus Yesus dan Allah dalam pribadi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Jadi Roh Kudus memulihkan gerejanya, Roh Kudus memulihkan segala sesuatu. Dengan apa? Bagaimana fungsinya? Itu nanti kita akan bahas pada hari raya Pentakosta, 10 hari lagi. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, tapi kebenaran ketiga adalah Yesus akan turun lagi di Bukit Zaitun. Saudara jangan menunda-nunda lagi. Izinkanlah Roh Kudus memulihkan hati kita. Dia ada dan dia pribadi dari Allah Tritunggal yang hari ini sedang bekerja dengan giat. Dia memberikan gift, karunia-karunia. Dia hadir, dia menggairahkan kita berdoa. Bahkan untuk doa-doa yang tidak terucapkan, dia bisa hadir dan berdoa bagi kita sampai kita tidak tahu lagi kata-kata yang kita ucapkan. Itulah sebab kadang-kala ada orang yang berkata-kata dan kita tidak mengerti apa yang diucapkan. Tapi Alkitab mencatat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang
8 ayat 26 dan 27 bahwa kita ini sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa mewakili kita dengan keluhan-keluhan yang kita tidak mengerti dan tak sanggup untuk kita ucapkan. Lalu ada orang berkata sedang cenacau, sedang mabuk dia, tapi sebenarnya Roh Kudus sedang memakai orang itu dan berbahasa bahasa yang tidak kita mengerti dan kita tidak pahami. Tapi dengar baik-baik, berita yang penting setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Pada waktunya Yesus akan turun lagi di Bukit Zaitun seperti yang dikatakannya. Untuk apa, saudara? Sesuai dengan kitab pengakuan iman kita bahwa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, hidup kita ini hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Hidup kita ini telah ditebus, telah dibeli dan lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah anak domba Allah. Hidup ini adalah anugerah karunia pemberian Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi Yesus akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Saudara, ini juga adalah satu pengharapan yang tinggi. Ketika saya menyampaikan khotbah beberapa minggu lalu tentang merindukan tanah air surga, saya menyampaikan khotbah beberapa minggu lalu tentang orang-orang yang diundang pada perjamuan kawin anak domba. Sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen yang tidak punya tujuan eskatologis sampai menjadi serupa dengan Kristus, tinggal bersama-sama orang Kristus, adalah orang Kristen yang sia-sia dan orang Kristen yang duniawi. Saudara, kita percaya bahwa nanti pada hari raya Pentakosta kita akan membahas lagi tentang hadirnya Roh Kudus. Hanya orang yang sudah berdamai dengan Allah lah yang layak tinggal serumah dengan Allah selama-lamanya. Amin, saudara. Hanya orang yang berdamai dengan Tuhan lah yang layak tinggal dengan Tuhan. Berulang-ulang saya selalu katakan, apakah mungkin semua orang masuk surga? Oh, tidak mungkin. Saudara tidak mungkin akan pergi ke satu tempat di mana saudara tidak merencanakan, saudara tidak punya persiapan, saudara tidak mendamba. Tapi Yesus pergi ke surga. Lalu dia menyediakan tempat bagi kita. Dia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku harus mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan menyediakan tempat, rumah, jadi surga adalah tempat. Surga tempat di mana Yesus pergi bukan suasana. Surga tempat di mana Yesus pergi bukan kiasan. Surga tempat Yesus pergi adalah tempat, rumah, kamar-kamar. Bisa saudara bayangkan seperti mansion, rumah yang banyak kamarnya dan megah. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di sana. Dan mereka yang sudah berdamai dengan Allah adalah mereka yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sudah berdamai dengan lingkungan sekitarnya. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerti prinsip ekosistem. Kita tidak bisa hidup semau-mau dan sesuka-suka kita. Dia juga sudah berdamai dengan orang-orang lain, sehingga dengan bahagia ia bisa berkata, Bapa, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Mari bangkit berdiri, saya mau tantang kita, saudara. Kalau Yesus sudah naik ke surga, dan dia meminta pada Bapa dan Roh Kudus dicurahkan, dan dipulihkan segala sesuatu pada masa di mana Roh Kudus tinggal di bumi, supaya ia datang lagi dan menjemput kita. Mari jangan kita sia-siakan waktu, di mana Roh Kudus sekarang bekerja dengan giat di muka bumi ini. Jangan mendukacitakan roh, jangan menghujat roh. Mari kita membuka hati kita lebar-lebar kepada Roh Kudus. Menerima Roh Kudus sama dengan menyambut Yesus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang diminta oleh Yesus pada Bapa supaya dikirimkannya seorang penolong, Parakletos, penolong yang lain yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya, kata Tuhan. Barangkali di antara saudara ada yang susah, ada yang sedih. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Mari tundukkan kepala. Baik, mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidup
seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari saudara-saudara, percaya dan berharaplah bahwa Dia akan datang menjemput kita. Katakan, sejak ku pandang Yesus, ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat semua rancangan Tuhan sejak semula. Engkau yang menghadirkan juru selamat bagi kami menjadi Tuhan kami, Putra-Mu sendiri, dan naik ke surga lalu memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menuntun, memimpin kami kepada seluruh kebenaran, memulihkan keadaan kami, sehingga kami patut menjadi serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus, dipersandingkan dan akan duduk bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang maha hebat ini. Urapilah semua umat-Mu, anak-anak-Mu, teguhkan imannya Tuhan. Bahkan dalam keadaan sukar seperti sekarang ini, tidak ada yang sukar bersama Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kami dan memberikan jalan keluar. Kami percaya Engkau sanggup mendewasakan kami melewati semua persoalan, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kami. Meteraikan firman-Mu Bapa di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang susah. Berilah kekuatan pada umat-Mu yang kehilangan semangat, yang patah semangat, bangkitkanlah lagi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, turunlah kuasa Allah atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat
selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Dan mulai malam nanti kita ibadah doa hingga 10 malam berturut-turut, dan mulai doa puasa mulai besok, dan pada hari raya Pentakosta kita sungguh-sungguh mengakhirinya dengan doa bersama untuk pemulihan bangsa Indonesia. Hari Rabu kita jumpa bersama-sama. Sampai jumpa kita kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Sola Gracia, rumah kita bersama. Haleluya.